Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Kali ini aku akan membahas sedikit tentang sistem manajemen basis data. Yang pertama, kita akan membahas tentang organisasi data. Jadi, data perusahaan yang sangat banyak jumlahnya itu, dia nantinya akan dipecah-pecah menjadi konsep-konsep yang lebih kecil dan juga menyediakan balok-balok pembangun yang akan menghasilkan data awal yang lebih terorganisir. Lalu hierarki data. Jadi data itu tersusun atas beberapa komponen. Yang pertama itu ada field data, yang merupakan unit terkecil dari data. Nah, kumpulan field yang saling berhubungan ini nantinya dia akan membentuk record. Nah, uh, record yang terkumpul nantinya akan membentuk file. Nah, basis data itu merupakan kumpulan data berbasis komputer dari sebuah perusahaan. Next, itu spreadsheet, dia digunakan untuk memperkenalkan konsep basis data, karena kolom dalam spreadsheet itu mencerminkan field data. Lalu judul kolom berisi nama field data, dan juga baris dalam tabel berisi nilai dari field. Lalu flat files, merupakan tabel yang tidak memiliki kolom yang berulang. Ada dua syarat file, bisa dikatakan sebagai flat files. Yang pertama itu komputer membaca field data dari sebuah record secara berurutan, dan yang kedua memungkinkan struktur basis data relasional untuk dinormalisasikan. Lalu field kunci merupakan kode unik dalam sebuah field yang berfungsi untuk mengidentifikasi record dalam sebuah tabel. Lalu contoh dari tabel yang saling berhubungan itu misalnya jika kita mengetahui proyek yang disyaratkan untuk mata kuliah berjudul Sistem Informasi Manajemen, itu kita harus menemukan nilai yang cocok di field data yang dimiliki oleh kedua tabel. Itu kan terdiri dari beberapa tabel. Lalu field kode itu akan memungkinkan data di kedua tabel akan disatukan. Lalu struktur basis data merupakan cara data diorganisasi agar pemrosesan data dapat lebih efisien dan diimplementasikan melalui sistem manajemen basis data. Itu ada di BMS, merupakan perangkat lunak yang menyimpan struktur basis data dan seluruh uraian field lainnya. Lalu struktur basis data hierarkis atau IDS itu dikembangkan oleh GE pada tahun 1964, yang dia itu dipengaruhi oleh hasil kerja standarisasi oleh Komite Bahasa Sistem Data. Nah, lalu ada struktur basis data jaringan dan juga struktur basis data relasional. Contoh dari dari basis data relasional itu jadwal yang dibuat dalam bentuk tabel. Lalu basis data jadwal itu dapat menggunakan peranti lunak sistem manajemen basis data Microsoft Access. Itu ada kode, merupakan field kunci dalam tabel proyek yang dia itu bisa berupa teks atau huruf atau digit atau simbol. Lalu ada mass input untuk memaksakan karakter tertentu di input atau dimasukkan dalam cara tertentu. Lalu ada field kode, merupakan kunci di dalam tabel. Yaitu tidak boleh ada yang duplikat. Lalu konsep basis data itu ada independensi data dan kamus data. Independensi data itu merupakan kemampuan untuk melakukan perubahan pada struktur data tanpa mengubah program aplikasi yang memproses data. Kalau kamus data, itu dia mencakup definisi data yang disimpan dalam basis data dan dikendalikan sistem manajemen basis data. Lalu membuat basis data. Itu menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan pemodelan perusahaan yang dia itu mengambil keuntungan dari sudut pandang sumber daya data perusahaan yang sangat luas. Lalu ada pendekatan proses atau problem oriented atau proses oriented, yaitu ada beberapa langkah. Lalu ada teknik pemodelan data, yaitu teknik yang digunakan untuk menguraikan data. Ada diagram relasi entitas yang berhubungan dengan data antar entitas dan hubungan antar entitas. Lalu ada diagram kelas yang terdiri dari kelas yang memiliki nama, field dalam kelas, dan juga tindakan yang dilakukan dalam kelas. Nah, lalu menggunakan basis data ini ada beberapa komponen. Yang pertama itu ada laporan dan formulir. Tapi laporan dan formulir ini berbeda teman-teman. Dia perbedaannya itu terletak pada formatnya. Kalau formulir, dia itu menampilkan satu record dalam satu waktu dan tidak memberikan intisar data
serta tidak melakukan agregasi data dari banyak tabel. Nah, itu ada 4 komponen. Maaf, ada 5 komponen. Yang pertama itu ada navigasi, lalu ada akurasi, ada konsistensi, ada penyaringan, dan juga subformulir. Nah, subformulir ini dia itu membantu menjaga akurasi dan konsistensi. Laporan merupakan data terintegrasi dari basis data yang diformat dengan cara yang akan membantu mengambil keputusan. Lalu query, yaitu query memilih field data dalam jumlah terbatas dan membatasi record yang ditampilkan berdasarkan kumpulan kriteria tertentu. Yang pertama ada query by example, merupakan peranti lunak sistem manajemen basis data yang menyajikan satu format terstandarisasi dan dilengkapi oleh pengguna sehingga menghasilkan query yang sebenarnya. Lalu ada bahasa query terstruktur, merupakan kode yang digunakan oleh sistem manajemen basis data relasional untuk melakukan pekerjaan basis datanya. Nah, menulis SQL ini tidak sulit teman-teman untuk sebagian besar kebutuhan data perusahaan. Lalu pemrosesan basis data lanjutan. Ini biasanya vendor-vendor itu memasukkan fitur ini untuk memungkinkan dilakukannya analisis data yang sangat mirip dengan statistik cross tabulation. Lalu personel basis data. Yang pertama itu ada administrator basis data. Dia itu bertugas untuk mengawasi seluruh aktivitas basis data dan juga dipimpin oleh manajer DBA atau atau database administration. Itu aktivitasnya terbagi menjadi 4 kelompok utama, teman-teman. Yang pertama itu ada perencanaan, lalu ada implementasi, ada operasi, dan juga ada keamanan. Lalu programmer basis data, itu dia harus memiliki pengalaman yang lebih banyak daripada programmer lain. Karena apa? Karena dia itu basis data itu merupakan pusat penyimpanan fakta bagi perusahaan. Lalu pengguna akhir. Nah, pengguna akhir ini dia membuat laporan dan formulir, lalu memberi query pada basis datanya, dan menggunakan jawaban dari pertanyaan basis data mereka untuk mengambil keputusan yang sangat berguna bagi perusahaan. Lalu menempatkan sistem manajemen basis data dalam perspektif. Jadi, manajemen basis data itu memiliki kelebihan dan kekurangan, teman-teman, sama seperti kita. Nah, keuntungan DBMS sendiri itu ada 4. Yang pertama itu mengurangi pengulangan data. Yang kedua, mencapai independensi data. Yang ketiga, itu mengambil data dan informasi dengan sangat cepat. Dan yang keempat, itu keamanan yang lebih baik. Nah, kerugiannya itu pertama, harga peranti lunak yang mahal. Lalu ada mendapatkan konfigurasi perangkat keras yang besar. Dan juga mempekerjakan data dan memelihara staf DBA atau database administrator. Nah, cukup sekian dari saya tentang pemaparan materi pada hari ini. Sampai jumpa di minggu depan. Mohon maaf apabila ada kekurangan karena kesempurnaan memang milik Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.